Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil dengan NIM 2021 33022. Program Studi Teknik Kimia Mineral. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengolahan Mineral Logam. Sebelum kita memasuki pada proses pengolahannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu mineral. Baiklah, langsung saja. Mineral merupakan benda padat yang kebanyakan terbentuk di alam secara homogen dan alamiah. Mineral juga terdapat dalam bentuk senyawa-senyawa dengan komposisi dan sifat kimia yang berbeda-beda dari setiap mineral. Kemudian mineral logam juga disebut sebagai bahan dasar untuk mendapatkan biji logam yang diperoleh dari alam berupa batuan mineral yang berbentuk tidak beraturan dan tersusun oleh berbagai macam senyawa kimia yang membentuk batuan mineral tersebut. Bahan dasar ini diperoleh dari galian pada perut bumi sehingga sering juga disebut dengan bahan galian. Bahan galian atau mineral itu dibagi berdasarkan kegunaan dan pemanfaatannya yang terbagi ke dalam 3 bagian, yang diantaranya yaitu bahan galian logam, bahan galian energi, bahan galian industri, yang dimana bahan galian logam itu adalah bahan galian tambang yang mengandung mineral logam berharga. Contohnya mineral logam seperti besi, timah putih, nikel, tembaga, emas, perak, dan lain-lain yang banyak pemanfaatannya. Yang kedua yaitu bahan galian energi, yang dimana bahan galian yang dimanfaatkan untuk energi. Contohnya minyak bumi dan batu bara yang banyak digunakan pada pemanfaatan energi, seperti batu bara yang digunakan pada pembangkit listrik atau yang sering digunakan pada PLTU. Kemudian yang ketiga yaitu bahan galian industri, yaitu bahan yang digunakan dalam industri seperti aspal, batu kamping, batu pasir, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya masuk pada proses pengolahan mineral, di mana proses pengolahan mineral ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap preparasi, tahap konsentrasi, dan tahap dewatering, yang dimana pada tahap preparasi ini merupakan tahap persiapan sebelum dilakukan proses lanjutan. Pada tahap proses preparasi ini terdiri dari dua tahap, yang dimana yang pertama itu kombinasi proses atau proses kombinasi, yaitu proses mereduksi ukuran batuan. Artinya pada proses kombinasi ini ukuran batuan atau mineral itu diubah dari ukuran yang lebih besar ke dalam menjadi bentuk ukuran yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya yaitu sizing proses, yaitu proses pemisahan biji yang berdasarkan ukuran tertentu. Jadi pada proses ini mineral yang sudah dihancurkan atau sudah diubah bentuknya, ukurannya, pada proses ini dipisahkan berdasarkan ukurannya yang besar dengan yang kecil. Kemudian tahap selanjutnya yaitu konsentrasi, di mana tahap konsentrasi ini merupakan tahap pemisahan biji mineral yang memiliki kandungan yang tinggi. Pada pemisahan biji bisa berdasarkan warna, sifat magnet, berat jenis, mampu hantar listrik, maupun sifat permukaan mineral tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tahap dewatering, di mana proses dewatering ini merupakan proses pengurangan kadar air dalam mineral logam. Proses ini biasanya dilakukan dengan pemanasan atau drying. Selanjutnya beberapa faktor yang terdapat dalam pengolahan mineral logam, yaitu salah satunya yaitu liberasi, di mana liberasi ini merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam pemisahan mineral berharga dari pengotornya. Adapun sketsa atau ilustrasi terjadinya pemisahan mineral dari pemisahan pengotor dari mineral dapat dilihat pada slide, di mana pada pemisahan mineral logam itu dari pengotor dan logam itu terpisah secara bertahap. Kemudian selanjutnya
Adapun cara untuk menentukan derajat liberasi digunakan suatu persamaan dan perhitungan, yang dimana derajat liberasi dicari dengan cara menggunakan derajat liberasi sama dengan berat mineral A yang bebas sempurna dibagi berat mineral seluruhnya, kemudian dikali 100%. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada slide. Kemudian setelah itu dalam liberasi itu terdapat kadar, di mana kadar merupakan suatu perbandingan antara berat mineral tertentu terhadap berat mineral keseluruhan. Kemudian cara menghitung kadar yaitu sebagai berikut, yang dimana kadar sama dengan berat mineral A dibagi berat mineral keseluruhan, atau sama dengan berat mineral A tambah mineral B tambah mineral C dan seterusnya dikali 100%. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.